panas nih, buat es yuk. Ayo, bentar aku ambilin bahannya ya. Nih bahannya, sini aku buat. Bentar. Tadi kan kita menyampur gula dan air. Kok sekarang tidak terlihat ya gulanya? Kan udah kamu aduk, jadinya larut. Itu dinamakan campuran homogen. Beda lagi kalau air sama minyak, itu termasuk campuran heterogen. Karena partikel campurannya bisa dibedakan. Masa kamu lupa sih? Oh iya deh, kayaknya aku lupa. Tolong jelasin lagi dong. Yaudah, sini aku jelasin. Karena masih ada yang bingung kenapa gulanya bisa hilang, ayo kita belajar. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya seperti oksigen, hidrogen, natrium, dan lain-lain. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya garam, air, karbon dioksida, dan lain-lain. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Contohnya air gula, udara, oksigen di dalam air, dan lain-lain. Campuran digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, air garam, larutan gula, dan lain-lain. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya, pasir di dalam air, larutan air dan minyak goreng, dan lain-lain. Agar kalian lebih memahami materinya, ayo kita praktikum. Sebelumnya, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, ada gelas transparan. Kedua, siapkan air secukupnya. Ketiga, ada pasir atau tanah. Keempat, gula pasir. Kelima, minyak goreng. Keenam, 1 buah sendok. Ketujuh, pewarna makanan atau sirup. Kedelapan, kertas label. Dan terakhir, susu kental manis. Selanjutnya, mari kita memberi label pada gelas agar tidak tertukar. Gelas A berisi air dan pewarna makanan. Gelas B berisi air dan minyak. Gelas C berisi air dan gula. Gelas D berisi air dan kental manis, dan gelas E berisi air dan pasir. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam gelas, kira-kira sepertiga gelas. Selanjutnya, mari kita larutkan bahan yang telah kita siapkan ke dalam gelas sesuai dengan label. Tuangkan larutan pewarna pada gelas A, lalu aduk hingga larut dan amati perubahannya. Termasuk larutan apakah ini? Apakah larutan homogen atau heterogen? Yap, betul sekali. Ini adalah larutan homogen. Untuk gelas B, mari kita tuangkan minyak, lalu aduk hingga merata dan tunggu sebentar. Apakah air dan minyaknya bisa menyatu? Lantas, larutan apakah ini? Homogen atau heterogen? Yap, betul sekali. Ini adalah larutan heterogen. Selanjutnya, mari kita campurkan air dan gula pada gelas C. Aduk hingga larut, lalu tunggu sebentar dan amati perubahannya. Setelah dicampur, apakah kalian bisa membedakan mana air dan mana gula? Tentu tidak bisa. Jadi, menurut kalian, ini campuran homogen atau heterogen? Yap, ini adalah campuran homogen. Pada gelas D, mari kita campurkan air dan kental manis. Aduk hingga larut dan tunggu sebentar. Apakah kalian bisa membedakan mana air dan kental manisnya? Jadi, menurut kalian ini campuran homogen atau heterogen? Yap, benar sekali. Ini adalah campuran homogen. Pada gelas E, mari kita campurkan air dan juga pasir. Aduk hingga larut dan tunggu sebentar. Terlihat jelas berbeda bukan? Mana air dan mana pasir?
Jadi, ini campuran homogen atau heterogen? Yap, ini adalah campuran heterogen. Nah, mudah sekali bukan untuk membedakan mana campuran homogen dan mana campuran heterogen. Selanjutnya, coba jawab soal-soal berikut ya. Kalau es campur ini termasuk campuran homogen atau heterogen ya? Wah, betul. Ini adalah campuran heterogen. Kalau adonan semen dan pasir ini termasuk campuran apa ya? Betul sekali, ini adalah campuran homogen. Yeay, akhirnya sudah selesai belajar kita hari ini. Terima kasih ya, semoga ilmunya bermanfaat.